warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka Bu Widiawati akan menyampaikan RTL-nya rencana tindak lanjut di mana perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK yaitu senam kreasi. Jadi refleksi saya dalam kegiatan ini sangat bagus untuk kita terapkan kepada siswa-siswi kita karena akan menimbulkan motivasi bagi siswa atau menimbulkan semangat untuk siswa di dalam mengikuti pembelajaran terutama PJOK. Jadi saya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Bu Widiawati ini sangat bagus dan bisa dipraktekkan oleh guru-guru bidang studi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Widiawati. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala SD 13 Nangapino, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan atau melakukan pengibasan dari program yang sudah saya ikuti, yaitu PKG PJOK, pengembangan keprofesian guru PJOK yang saya ikuti selama kurang lebih 3 bulan. Di 3 bulan tersebut kami melakukan daring dan luring. Di sini saya akan mensosialisasikan dari program saya, yaitu perencanaan pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran PJOK. Proyek di sini yaitu tentang senam kreasi. Targetnya kepada siswa-siswi kelas 6. Nanti saya akan bekerja sama dengan guru wali kelas 6, kemudian guru seni tari, dan anggota komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Minta kerjasamanya buat teman-teman semuanya, apalagi dengan Bu Susi, teman rekan sejawat saya, sangat-sangat perlu kolaborasi antara sesama guru PJOK. Ya Bu Susi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya judul dari program atau kegiatan yang saya ambil di sini yaitu Health Movement atau Smart Generation, yang artinya adalah generasi sehat, generasi cerdas, merupakan implementasi dari program senam kreasi di sekolah. Model pembelajaran yang saya lakukan di sini yaitu model pendidikan kebugaran, karena ini berkaitan dengan kebugaran jasmani siswa. Latar belakang yang saya ambil dari senam kreasi ini, yang pertama yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, kemungkinan karena gerakannya terbatas. Seperti Bapak Ibu ketahui, setiap hari Jumat kita selalu melakukan senam bersama siswa-siswa, anak kelas 1 sampai kelas 6 beserta Dewan Guru, kita semua ikut senam. Di situ saya lihat anak-anak kurang aktif dalam melakukan senam, ya. Tidak tahu kenapa. Setelah saya lihat selama 2 minggu sudah berjalan, ternyata anak-anak itu mereka bosan terhadap pembelajaran senam itu terus. Jadi kurang pengayaan dari kita, terutama saya sebagai guru PJOK, saya kurang melakukan pengayaan terhadap senam-senam yang ada di sekolah kita. Maka daripada ini, tujuan saya melakukan senam kreasi ini, saya untuk memperkaya dari senam yang ada di sekolah kita ini. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, latar belakangnya yaitu tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Kurang aktif di sini, maksudnya siswa tersebut kurang semangat gitu ya, nggak tahu kenapa. Kita lihat beberapa minggu ini ternyata anak itu patokannya kelas tinggi ya Bapak Ibu ya, kelas tinggi. Kalau kelas tingginya agak ugal-ugalan senam dan nggak semangat dan gimana, dan ujung-ujung kelas rendah juga mengikuti.
mengikuti gerakan yang kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 dan lain sebagainya. Jadi saya lihat mereka, gerakan mereka itu setelah saya pindahkan kelas 6 itu di belakang saya. Jadi mereka tuh saya pura-pura, saya bilang saya letakkan kamera di depan ibu, kalian dari belakang nampak jelas di belakang ibu. Ternyata efektif Bapak Ibu ya, efektif gerakan saya kasih motivasi seperti itu. Mereka antusias juga ikut senam, cuman itulah minimal di kita di sini, yaitu saya sebagai guru PJOK-nya kurang penanyaan terhadap senam. Saya refleksi diri ke diri saya sendiri gitu ya. Khususnya nanti PR kita khususnya nanti kita akan memperkaya gerakan senam kita nanti. Nanti kita berkolaborasi, saling kolaborasi dengan guru seni tari juga. Kita mengkreasikan senam yang ada di sekolah kita ini dengan mereka menciptakan sendiri gerakan senamnya bersama guru seni tari dan wali kelas senam. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada guru, bapak ibu yang terlibat dalam kegiatan KBS ini. Kemudian selanjutnya pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, ownership peserta didik. Voice di sini adalah suara. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan gerakan senam kreasi. Di sini saya sebagai pembimbing, jadi saya berikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri, memberikan suara kepada mereka. Kalian boleh mencari sendiri gerakan senam. Literasinya cari di YouTube, di media sosial, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian choice, di sini choice atau pilihan. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Jadi mereka di sini mereka sendiri mengatur jadwal latihan. Untuk di latihan di sekolahnya saya lakukan 2 minggu sekali. Saya untuk memantapkan mereka. Nanti mereka boleh latihan di rumahnya masing-masing. Nanti saya bagi kelompok kepada kelas 6. Misalnya di kelas 6A dan kelas 6B, nanti mereka satu kelas saya bentuk menjadi 4 kelompok seperti itu. Kemudian ownership atau kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Ownership berarti mereka tuh mempunyai tanggung jawab. Mereka punya nanti mereka boleh menciptakan sendiri nama dari senam kreasi mereka tersebut. Mencarinya nanti mereka gerakannya boleh cari di YouTube atau mereka membuat sendiri boleh. Kemudian aset yang saya gunakan dalam kegiatan senam kreasi ini yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS komunitas belajar sekolah, dan peserta didik. Aset sosialnya komunitas belajar sekolah, hubungannya antar peserta didik. Kemudian aset fisik, lapangan olahraga, dan sound system. Tujuan dari program kreasi yang saya lakukan ini yaitu yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan bekerja sama, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana cara membangun kondisi kelas yang aktif. Jadi tidak terpaku semuanya harus ibu, harus guru yang menentukan. Nanti kita buat, nanti mereka nanti akan dibentuk per kelompok. Di kelompok tersebut mereka akan ada ketuanya. Ketuanya nanti itulah tugasnya untuk mengatur teman-temannya. Nanti mereka mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk berkembang dan mengutarakan apa, memberikan masukan kepada teman-temannya gerakan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri sendiri. Waktu pelaksanaannya di sini saya mengambil di semester kedua, berarti untuk tahun depan ya. Di sini saya waktunya yaitu selama 3 bulan. Pertemuannya yaitu dengan siswa, nanti saya melakukan kokurikuler di luar jam pelajaran mereka seperti pengayaan, nanti mungkin 20 menit atau 30 menit
nanti akan saya lakukan setiap 2 minggu 1 kali. Nanti untuk mengecek mereka, keberhasilan mereka sampai mana progres dari kegiatan atau senam yang sudah mereka capai atau mereka hafal seperti itu. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, sebelum anak-anak melakukan atau mencari senam kreasi, saya akan melakukan pelatihan dasar dulu kepada mereka. Ya, gunanya supaya mereka tahu apa-apa waktu, durasi yang akan ditetapkan, kemudian apa-apa juga penilaian-penilaian apa yang perlu dilakukan juga, mereka juga sudah tahu nanti. Kemudian yang berikutnya, hasil yang diharapkan. Peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Dan juga mereka supaya mereka merasa dirinya dihargai, mereka juga merasa dirinya, oh saya punya potensi loh di sini, seperti itu. Supaya mereka merasa, pokoknya mereka merasa dihargai seperti itu di kegiatan atau senam kreasi tersebut. Kemudian selanjutnya, operasi dan referensi dari peserta didik guru PJOK. Struktur program dan kemitraan dalam komunitas belajar. Di sini program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan. Target program PASEC kelas 6 dengan usia 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau kelas jika cuaca tidak mendukung. Di jamnya nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping. Nanti kalau hujan bisa dilakukan di kelas, kalau tidak hujan bisa dilakukan di lapangan, seperti itu. Kemudian anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK, guru seni tari, nanti rekan sejawat saya Bu Susi, dan anggota komunitas belajar yang lain juga. Rencana evaluasi di sini, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik guru PJOK. Kemudian peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi, guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Kemudian guru seni tari yang membantu dalam pelaksanaan program senam kreasi. Nanti saya minta kesediaan guru tari juga Bu Dewi Sartika, Ibu Era, Ibu Peri. Nanti kalau anak-anak bertanya pas di jam-jam istirahat, mohon nanti memberikan informasi tentang tarian, nanti berkaitan dengan senam juga. Nanti boleh nanti itu ya Bu Peri ya. Ya, kalau kerjasama nanti kita. Kemudian kemungkinan tantangan. Yang pertama, kemungkinan tantangannya yaitu kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam irama. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, sekarang kan isu-isu sosial tuh ya yang berkaitan kayak anak perempuan lebih cenderung ke senam irama, anak laki-laki lebih cenderung ke main bola. Hal-hal seperti itu mau kita tipiskan. Jadi anak perempuan, anak laki-laki semuanya mempunyai kesamaan gender. Ya, semuanya anak perempuan, anak laki-laki semuanya sama. Di sini
Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Nanti bisa disepakati juga nanti dengan guru ekstrakurikulernya juga. Nanti kita tentukan jadwal dengan mereka, dengan siswa yang ikut. Tapi ini bukan sore, tapi saya minta setelah jam pelajaran misalkan waktunya kita pulangkan jam 11:30. Nanti ada 10 menit, 20 menit itulah nanti akan saya memberikan pembekalan kepada siswa terkait sampai di mana proses progres dari kegiatan mereka penghafalan terhadap senam kreasi tersebut. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengatur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Itu. Kemudian rencana solusi yang ditawarkan di sini yang pertama, memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Ya, jadi di sini kita akan memberikan dukungan, motivasi kepada siswa yang kurang semangat dalam mengikuti gerakan. Nanti kita akan memberikan semacam penguatan kepada mereka bahwa senam itu bukan hanya anak cewek loh, anak cowok juga bisa ikut senam seperti itu. Banyak, apalagi sekarang kan banyak instruktur senam itu cowok, ya Pak Herman ya? Ya, banyak sekali instruktur senam, jumba dan lain sebagainya, banyak cowok, bukan hanya cewek saja, cowok juga. Nanti kita memberikan penguatan seperti itu pada siswa. Yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam program PJOK dan berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler pemuka untuk mengatur jadwal dan menetapkan jadwal evaluasi, kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Seperti itu nanti program saya ini, maksud saya nanti setelah sekitar 3 bulan berlangsung, nanti saya ujian praktek PJOK-nya nanti saya ambil nilainya ini nanti Pak, ambil nilai ini nanti berkolaborasi juga dengan guru seni tari sebagai tim jurinya. Nanti juga nanti Sunday itu dipilih dari mereka yang terbaik dari kelas 6A dan 6B yang terbaik, nanti akan kita presentasikan di kegiatan panen hasil Bu Sri ya, boleh ya? Nah, nanti kita presentasikan di P5 kita ya, panen hasil belajar kita. Nanti minta izin ya buat Ibu Sri selaku ketua komunitas belajar di SD 13 ini, nanti akan inilah hasil dari PJOK di SD 13 seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit pantun, mohon dijawab cakep. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana, beberapa menit berdiri di depan. Semoga pengimbasan ini memberi makna. Yang kedua lagi pantunnya, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pengimbasan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.